bertemu dengan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat datang dan saya menyambut bagi Anda yang baru pertama kali hadir dan juga yang sudah setia hadir di Kefas Bible Fellowship. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Tidak terasa tahun 2020 akan segera berakhir. Bagaimana perjalanan Anda sepanjang tahun ini? Tentu tahun yang tidak mudah. Banyak perubahan dan kendala kita hadapi. Tapi puji Tuhan kita masih bisa melewatinya dengan sehat sampai hari ini. Mari teman-teman, saya mengajak kita membaca sebuah ayat yang terdapat di Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Siapkan Alkitab Anda, mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Puji Tuhan, kita yang dahulu berjalan dalam kegelapan, kita melihat terang. Nah, karena itu kita yang dulu dinaungi maut ini, kita melihat terang, ada terang yang sangat mulia atau harapan yang mulia. Karena itu saya mengajak kita semua berkidung, mengangkat kidung pujian, nampak mulianya. Tuhan datang pula sangkakala terdengar, yang mati bangkit hayat telah maut. Tuhan turun dari surga, para malaikat bersorak, yang hidup terangkan tubuh berupa. Tuhan turun dari surga, nampak mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Waktu Tuhan datang pula terang fajar merekah, malam sirna tangisan pun selesailah. Tuhan turun dari surga, hari mulia datanglah, kuasa jahat lenyap peluhi rahmat. Tuhan turun dari surga, Tuhan nampak mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Waktu Tuhan datang pula bintang fajar cemerlang, mahkota bagi yang siaran setia. Tuhan turun dari surga, sedia adil berkuasa, terbangunlah genap alam semesta. Tuhan turun dari surga, Tuhan nampak mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Tuhan segera datang pula, yang menunggu siagalah, ikat pinggang tertali yang berkobar. Tuhan segera datang pula, layani dengan setia, fungsikan talenta jangan dipendam. Tuhan turun dari surga, Tuhan nampak mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Bait pertama. Waktu Tuhan datang pula sangkakala terdengar, yang mati bangkit hayat telah maut. Tuhan turun dari surga, para malaikat bersorak, yang hidup terhadap tubuh berubah. Tuhan turun dari surga, Tuhan nampak mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Waktu Tuhan datang pula terang fajar merekah, malam sirna tangisan pun usailah. Tuhan turun dari surga, hari mulia datanglah, kuasa jahat lenyap peluhi rahmat. Tuhan turun dari surga, bukan nampak mulianya, tubuh
saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Waktu Tuhan datang pula bintang fajar cemerlang, mahkota bagi yang siaga dan setia. Tuhan turun dari surga, surya adil berkuasa, terbangunlah dalam alam semesta. Tuhan turun dari surga, bukan nampak mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Ikat pinggang kencang dia berkobar, Tuhan serta datang pula layani dan setia. Fungsikan talenta jangan dipendam. Tuhan turun dari surga, bukan nampak mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Ya, puji Tuhan, di dalam hidup ini dikatakan kita di dalamnya ada bagian. Karena itu saya mengajak semua saudara-saudari yang di rumah, kita open mic kita bacakan kornya sama-sama. Kita bacakan kornya sama, 1, 2, 3. Tuhan turun dari surga, bukan nampak mulianya, mulianya, tubuh saleh ditebusnya. Di dalamnya aku ada bagian. Puji Tuhan, kita telah nampak mulianya, tapi kita juga perlu nampak Dia mengasihi kita. Mari kita mengangkat kidung pujian yang berjudul Dia Milikku. Aku paling menyeramkan ibunya. Dia mengasihiku, oleh kurniaku tahu, Roh Kudus pun beri wahyu hal itu kepadaku. Oh sentosa yang penuh sukacita yang kudus, dalam kasih tak putus, ku miliknya, dia milikku. Dalam kasih tak putus, ku miliknya, dia milikku. Langit biru nan cerah, bumi hijau nan segar, ada warna cemerlang, tanpa Kristus tak nampak. Kicau luruh dia merdu, bunga indah semerbak. Sejak hatiku paham, ku miliknya, dia milikku. Sejak hatiku paham, ku miliknya, dia milikku. Dulu takut dan gentar, kini penuh perhatian. Sandar tangannya lekat, diri bahan kasihnya. Ku mau tinggal dalamnya, lepas diri dan bimbang. Dengan peluk dia bisikan, ku miliknya, dia milikku. Dengan peluk dia bisikan, ku miliknya, dia milikku. Puji Tuhan, saudara-saudari, teman-teman semua yang ada di rumah. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, saya mengajak kita nyanyikan bait yang ketiga dan bait yang keempat, dan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dulu takut dan gentar, kini penuh
Tuhan sertaku, miliknya dia milikku. Mari saudara-saudari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih pada siang hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul. Kami bisa berkidung, memuji, memuliakan Dikau. Tuhan, kami sadar di zaman-zaman yang terakhir ini Kau akan segera kembali. Tuhan, kami rindu, kami menjadi orang yang menanti-nantikan Dikau datang kembali. Kami mau seperti pengarang kidung tadi, Tuhan, kami bisa berkata, Kau adalah milik kami adalah milik-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau membicarakan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Biarlah kami bisa melihat makna dari kedatangan-Mu yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, berkati koneksi yang ada. Kami serahkan jalannya firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, sungguh sukacita ya kita bisa bersama-sama berkumpul. Dan seperti yang kita ketahui, kita akan masih membahas mengenai seri kelahiran Tuhan. Kemarin-kemarin banyak ya, mungkin dari antara kita semua berkata selamat Natal dan sebagainya. Nah, saudara-saudari, saya kebetulan juga ketika anak saya diminta sama sekolah untuk buat puisi dan sebagainya, saya tiba-tiba waktu berdoa saya ingat ya berita ini. Lalu saya buat kepanjangan dari Natal. Natal itu bisa juga dipanjangi jadi nantikanlah Tuhan Allahmu. Saudara-saudari, hari ini kita membahas mengenai kedatangannya. Bagaimana ketika kita membahas mengenai kedatangannya? Apakah kita takut, gentar, atau kita sangat-sangat menantikan Dia datang kembali? Kita rindu Tuhan datang kepada setiap kita. Ya, baik. Ya, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ya. Bisa slide berikutnya. Jadi, terhadap kedatangannya, saya akan membagi menjadi beberapa hal ya. Jadi, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kedatangan Tuhan di masa yang lampau. Allah kita adalah Allah yang kekal. Melalui waktu kita sadar, Allah yang kekal ini, Dia mau dibatasi oleh waktu. Dia berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah men-sharingkan ya beberapa fakta-fakta Alkitab mengenai kedatangan Tuhan yang dilampau. Namun saya ada beberapa penekanan. Kita juga akan bahas mengenai kedatangannya di masa lampau ini ya. Kemudian bagaimana kedatangannya di masa sekarang ini? Sadar atau tidak sadar, saudara-saudari, kita bisa nampak akan Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus dalam kehidupan kita di masa ini. Jadi Tuhan Allah kita bukan hanya datang di masa yang lampau, di masa kini, sekarang pun juga saudara-saudari kita bisa melihat Dia, kita bisa nampak Dia datang di dalam kehidupan kita. Setelah itu juga kita bisa melihat mengenai kedatangannya di masa yang akan datang. Ya. Jadi masa depan, saudara-saudari, nah untuk perkara masa depan ini dan untuk masa kini, hari ini yang sangat banyak kita akan bahas. Dan kiranya melalui kita melihat kedatangannya di masa kini dan masa yang akan datang, kita benar-benar memperhatikan bagaimana sikap kita ya. Mari saudara-saudari kita baca ayat yang ada di slide. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 12a. Di sana dikatakan bagaimana? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Oh, saudara-saudari, inilah yang kita perlu benar-benar cermati ya di dalam kehidupan kita hari ini ya. Baik, slide berikutnya. Oke. Nah, saudara-saudari, kita akan coba lihat menelusuri bagaimana kelahiran Yesus ya. Kita coba telaah ya. Jadi, untuk menelusuri kelahiran Yesus, saudara-saudari, Anda bisa membaca kitab Lukas ya. Jadi di dalam kitab Injil ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, saudara-saudari, kitab Lukas penekanannya adalah bagaimana
Yesus Kristus, Tuhan kita sebagai manusia penyelamat. Dia datang kepada kita. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 dan 13, di sana diceritakan bahwa pada zaman Herodes, Raja Yehuda, nah ada seorang imam yang bernama Sakaria, dan dia adalah rombongan Abia. Ya, jadi saudara-saudari, kita bisa menelusuri kelahiran Yesus dengan bagaimana rombongan Abia ini, ya, dari Sakaria ini. Ya, kemudian di sana firman Tuhan mengatakan, doamu telah dikabulkan. Kemudian Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yohanes. Jadi kalau kita mau menelusuri kelahiran Yesus, kita boleh menelusuri kapan Yohanes itu juga dilahirkan kembali, ya. Ini adalah Yohanes Pembaptis, ya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, nah saudara-saudari, di 1 Tawarikh pasal 24 ayat 3 sampai 18 sampai 19 karena waktu kita tidak baca semuanya. Nah, di sana diberitahu, ya, waktu zamannya Daud mereka dibagi, ya, ada jabatan-jabatan keturunan imam, dan urutan yang ke-8 itu ada pada Abia, ya. Jadi saudara-saudari, ini adalah urutan yang ke-8. Kemudian di sana masuk rumah Tuhan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka, ya. Jadi ini sekitar fakta sejarah. Nah, saudara-saudari bisa nanti coba cari-cari mengenai Abia dan sebagainya. Nanti saudara-saudari pasti akan mengetahuinya, ya. Oke, lanjut. Nah, saudara-saudari, di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27 dan 31, di sana dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah kemudian juga menyatakan dirinya, ya, kepada menyuruh Gabriel untuk ke Galilea bernama Nazaret. Kemudian di sana ada Maria perawan, dan Tuhan berkata bahwa di atas diri Maria dia akan mengandung, ya. Jadi darah perawan mengandung anak yang bernama Yesus. Jadi saudara-saudari, kita bisa lihat, ya, jarak antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu 6 bulan, ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian di Lukas 1 ayat 36 dan 37, di sana dikatakan malaikat itu memberitahu kepada Maria, Elisabet itu sedang mengandung, dan ini juga bulan yang ke-6, ya. Jadi, dan saudara-saudari, ketika kita melihat masa yang lampau ini, saudara-saudari, penekanan kita, kiranya kita bisa berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, saudara-saudari, dari seorang yang perawan melahirkan seorang anak, dari yang usianya sudah lanjut, dia juga bisa melahirkan anak. Oh, saudara-saudari, kedatangan Tuhan di masa yang lampau sungguh suatu hal yang tidak pernah terbayangkan. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu berkuasa, Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia mau datang ke dunia, dia mau dibatasi menjadi Yesus. Dan ini seolah-olah mustahil, tetapi dimungkinkan oleh Allah kita. Saudara-saudari, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa ini, kita harus berkata, Tuhan, aku yakin dan percaya, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudari, Alkitab juga memberitahu, tidak ada yang mustahil. Jadi kita mau bersatu dengan Tuhan, kita perlu bersyukur, Tuhan memang sudah lahir bagi kita di masa yang lampau. Oke, lanjut. Nah, saudara-saudari, ini sekedar pengetahuan umum. Jadi di kalender itu ada kalender Israel, juga ada kalender umum, ya. Mungkin bisa digedein, ya. Bisa tidak, ya? Nah, ya. Oke, jadi itu ada macam-macam, ya. Ada macam-macam. Nah, saudara-saudari, kalian bisa lihat kalender umumnya. Jadi sebenarnya kalau kita prediksi kelahiran Yesus Kristus itu sekitar bulan September atau sampai Oktober. Ini adalah hari raya Pondok Daun, ya. Jadi, nah, Yesus Kristus dikandung, nah, itu di bulan November atau Desember, ya, sampai Desember, ya. Jadi ini adalah hari raya Pentahbisan, ya. Jadi saudara-saudari,
di bulan Maret atau April itu adalah kelahiran Yohanes. Itu hari raya Paskah, roti tidak beragi. Kemudian Yohanes dikandung itu di bulan Juni sampai Juli ya. Jadi ini dari yang tadi. Jadi Abia di bulan ini dia harus datang ke rumah Allah. Di sanalah Tuhan mewahyukan bahwa Zakaria, kau akan istrimu Elisabeth akan melahirkan dan bernama Yohanes. Jadi saudara-saudara, inilah fakta yang ada di dalam Alkitab. Dan kenapa hari ini semuanya merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan ya. Ada beberapa tokoh-tokoh agama, bapak-bapak gereja yang dahulu itu mengatakan ya kita boleh menghitung waktu Yesus menjadi benih ya. Jadi makanya ya Desember 25 Desember itu benar-benar adalah hari kelahiran Tuhan ya. Sebenarnya itu masih menjadi benih dikandung. Nah, saudara-saudari, kita tidak perlu berdebat untuk hal itu. Namun saudara-saudari, kita perlu bersyukur Tuhan sudah lahir untuk kita. Oke, lanjut. Nah, saudara-saudari, di masa yang lampau, saudara-saudari, Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan Yesus datang. Untuk apa dia datang? Dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33, di sana bahwa Tuhan kita, dia memang menjadi manusia, namun dia akan menjadi besar. Dan dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi saudara-saudari, Yesus yang kita percayai adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia begitu kekal, dia memang berinkarnasi menjadi manusia, dia tinggal bersama-sama dengan diri kita. Dan saudara-saudari, waktu itu kita bisa melihat betapa dia melakukan banyak mujizat. Ini menandakan dia benar-benar adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan saudara-saudari, dia mati bagi kita. Dan dia bangkit bagi kita. Inilah yang membuktikan dia adalah Allah. Ya, kemudian kelak saudara-saudari, dia akan menjadi raja. Ya, raja di mana kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi saudara-saudari, ini perlu kita syukuri. Hari ini kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di masa yang kini ya. Saudara-saudari, sungguh menarik firman Tuhan ya. Lanjut slide-nya. Nah, di masa saudara-saudari, dalam Lukas tadi pasal 2 ayat 11 di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang maha tinggi ini, saudara-saudari, dia di masa sekarang adalah juru selamat kita. Dia di masa sekarang adalah Kristus. Dia di masa yang sekarang, hari ini, dia juga adalah Tuhan kita. Jadi saudara-saudari, kelahiran Tuhan sebenarnya tidak boleh hanya kita peringati setahun sekali. Saudara-saudari, kelahiran Tuhan Yesus harusnya tersimpan di dalam hati kita hari demi hari. Hari ini juga kita sangat perlu bersyukur karena telah lahir Juru Selamat Kristus dan Tuhan kita. Hari ini kita juga bisa mengalami dia sebagai Juru Selamat kita. Hari ini kita bisa mengalami dia sebagai Kristus dan Tuhan kita. Mari kita lihat beberapa firman Tuhan. Slide selanjutnya. Saudara-saudari, sebagai juru selamat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, di sana kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang kita percaya ini, ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Saudara-saudari, dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Boleh saudara-saudari, kita boleh proklamirkan ya. Haleluya, Kristus sanggup menyelamatkan aku dengan sempurna. Coba boleh buka mic-nya, proklamirkan sama-sama ya. 1, 2, ya. Haleluya. Kristus. Haleluya. Kristus aku dengan sempurna. Amin, sempurna. Terima kasih. Saudara-saudari, inilah sukacita kita. Kabar sukacitanya adalah apa? Allah yang kita percayai, dia hari ini juga menjadi juru selamat Anda dan saya. Dia menyelamatkan Anda dan saya
Tidak setengah-setengah. Dia menyelamatkan Anda dan saya dengan sempurna. Dan dia menjadi pengantara kita kepada Allah. Jadi saudara-saudari, tidak peduli seberapa bobroknya Anda, seberapa berdosanya Anda perlu yakin dan percaya dia telah menjadi pengantara Anda. Dia telah datang dan mati bagi Anda. Dia menjadi pengantara antara Anda dengan Allah. Jadi ini adalah satu fakta yang perlu kita pegang. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Melalui Kristus kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri Allah kita. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, saudara-saudari, sebagai Kristus, dia yang diurapi Allah, dia yang dipilih oleh Allah, Alkitab memberitahu dia telah dikuburkan dan kita juga dikuburkan bersama-sama dengan dia. Jadi di dalam fakta pandangan Allah, ketika Tuhan Yesus Kristus ini dia dikuburkan, saudara-saudari kita juga dikuburkan bersama-sama dengan dia. Bagi saudara-saudari yang dibaptis, puji Tuhan, selamat. Mengapa? Karena Anda telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Diri Anda yang lama, yang jatuh, yang berdosa, sebenarnya sudah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dan saudara-saudari, hari ini karena dia Kristus, dia yang telah bangkit menjadi Kristus kita, kita juga dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian oleh kemuliaan Bapa. Jadi saudara-saudari, hari ini puji Tuhan, kita bukan saja mati, bagi kita yang sudah dibaptis, kita juga dibangkitkan, kita keluar dari air, kita dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dikatakan apa? Ketika kita dilahirkan kembali, saudara-saudari, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya, walk in newness of life. Kita berjalan di dalam kebaruan hayat. Ya, jadi saudara-saudari, inilah kabar sukacita kita. Kristus sang diurapi, dia terus-menerus bisa mengurapi kita, sehingga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, perjalanan kita, saudara-saudari, adalah penuh dengan hayat Allah yang baru ini ya. Kita bukan lagi hidup dengan yang lama, yang usang, yang penuh dengan dosa. Kita boleh hidup dengan penuh kemenangan ya. Lanjut. Saudara-saudari, Tuhan juga adalah Tuhan Allah kita ya. Jadi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di Roma pasal 10 ayat 12 sampai 13, di sana dikatakan bahwa tidak lagi ada perbedaan. Orang Yahudi, orang Yunani, Allah itu yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Saudara-saudari, dia adalah Tuhan Anda. Dia adalah Tuhan saya. Dan dia ini kaya bagi kita yang berseru kepada namanya. Saudara-saudari, hari demi hari, di masa yang sekarang, kalau kita mengakui dia adalah Allah, Anda boleh memanggil, berseru kepadanya dari lubang dasar Anda yang paling dalam. Ketika Anda mulai merasa terpuruk, Anda mulai merasa begitu berdosa, saudara-saudari, cara yang paling singkat, Anda boleh berseru kepada nama Tuhan. Anda boleh berkata, Tuhan Yesus, Tuhan, selamatkan aku. Saudara-saudari, maka dia yang kaya itu akan segera datang menyelamatkan Anda. Anda butuh sukacita, dia akan menjadi sukacita Anda. Anda butuh tenaga kekuatan, dia akan menjadi tenaga kekuatan Anda. Anda butuh kesembuhan, dia akan menjadi kesembuhan Anda. Dia begitu kaya. Segala sesuatu yang positif ada pada dirinya. Anda boleh memanggil dia, dia akan datang dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami dia yang menyelamatkan kita. Karena dia adalah Tuhan. Dia telah bangkit hari ini. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, kapan saja, dimanapun, saudara-saudari, kita bisa segera memanggil dia dan dia hadir di dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya, maka saudara-saudari, di masa yang sekarang ini, di dalam Ibrani, setelah membicarakan mengenai banyak teladan-teladan iman, di pasal 12, ya, penulis kitab ini memberitahu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, tadi pemimpin Kidung sudah berkata, kita tak terasa ya sudah mau mengakhiri tahun 2020. Dan tahun ini sungguh tahun-tahun yang banyak pergumulan ya. Bulan Maret ada pandemi. Ini bukan hanya secara nasional tapi secara global. Di seluruh dunia menghadapi permasalahan yang sama.
Banyak yang saya dengar di PHK, pengusaha-pengusaha juga merasa sangat sulit. Dia terpaksa mem-PHK banyak orang, pemasukannya juga mengalami penurunan dan sebagainya. Saudara-saudari, mumpung di akhir tahun ini dan kita mau memasuki 2021, kiranya ayat ini menguatkan kita semua. Saudara-saudari, hari ini dia bisa memimpin kita. Kita perlu mengarahkan mata kita, pandangan kita, kiranya kita tertuju kepada Yesus. Janganlah kita memandang hal-hal yang di bumi ini. Yang ada di bumi ini hanyalah bersifat sementara. Yang pandemi lewat demi lewat, nanti lama-kelamaan terbiasa ya. Hari ini banyak yang kayaknya udah nggak takut lagi ya, dan sebagainya. Saudara-saudari, kita mau melewati hari-hari kita bagaimana ke depan. Mari kita memandang kepada Dia. Mata kita tertuju kepadanya. Dan saudara-saudari, Dia akan memimpin kita di dalam iman. Dia membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Mungkin kalau di dalam iman kita sendiri kita nggak yakin kapan ini bisa lewat. Apakah saya keluar ke sana sini tidak terkena COVID, kita tidak tahu. Namun saudara-saudari, Anda boleh dalam kehidupan Anda selalu arahkan diri Anda kepada Yesus. Anda boleh berdoa, Tuhan, aku persembahkan diriku kepadamu. Aku mau memandangmu ketika saya pergi, ketika saya bekerja dan sebagainya. Aku mau memandang Dikau yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadilah imanku, penyempurna imanku, pimpinlah aku dalam kehidupan ini ya. Kita hidup oleh iman di dalam iman ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, saudara-saudari, bagaimana di masa yang akan datang? Masa depan ya. Slide berikutnya. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Jadi di masa yang akan datang, saudara-saudari, Tuhan kita, Dia akan datang kembali. Dan setiap mata akan melihat Dia. Yang telah menikam Dia melihat Dia. Semua bangsa di seluruh bumi akan meratapi Dia. Ya, meratapi kenapa? Ya karena ada banyak hal yang negatif yang terjadi, yang sangat merusak bumi ini ya. Penuh dengan ratapan. Karena di awal Dia datang mungkin penuh dengan damai sejahtera. Di akhir, saudara-saudara, Dia akan datang dengan penuh penghakiman. Ya, salah satu tanda adalah banyaknya bencana alam yang terjadi ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, saudara-saudari, kedatangan oleh awan-awan ini di dalam Alkitab sebenarnya ada dua ya. Awan-awan yang bagaimana? Di sana dikatakan ketika Dia turun, Dia berselubungkan dengan awan. Ya, ada pelangi, matahari, tiang. Karena waktu saya merasa saya akan skip ini. Nah, saudara-saudari boleh nanti belajar kembali apa itu pelangi, apa itu matahari, apa itu tiang. Jadi malaikat di sini sebenarnya adalah Kristus ya. Jadi Dia penuh dengan kesetiaan. Dia janji ketika Dia menghakimi bumi, tidak akan menghakimi dengan air bah lagi. Ya, jadi maka dari itu ada pelangi. Kemudian matahari terang bersinar, ya menyinari. Kemudian tiang api yang menguduskan kita. Jadi ini adalah Kristus sebenarnya yang diwahyukan oleh Yohanes. Ya, slide selanjutnya. Kemudian Tuhan juga datang di atas awan-awan. Jadi selain diselubungkan, ada di atas awan-awan. Jadi Dia menggunakan mahkota emas, sebilah sabit tajamnya. Jadi Dia menuai tuaian. Dia juga bertahta penuh dengan kemuliaan Allah Bapa ya. Oke, slide selanjutnya. Jadi melalui dua ayat itu, saudara-saudari, sebenarnya kedatangan kali kedua Tuhan ada dua aspek. Yang pertama, secara tersembunyi, diselubungi oleh awan-awan yang bisa menghampiri Dia, yang berjumpa dengan Dia ketika Dia diselubungi oleh awan-awan itu adalah orang-orang yang menang. Mengenai di dalam kitab Wahyu ada anak laki-laki, ada buah sulung, mereka lah yang terangkat. Nah, saudara-saudari, karena kita melihat masa depan ini, bagaimana Tuhan datang secara aspek rahasia, kiranya ini menjadi pengharapan kita. Kita mau menjadi orang Kristen yang bukan saja beroleh selamat, tapi takut Tuhan datang kembali. Kita mau menjadi orang Kristen yang menantikan Tuhan datang, seperti ayat tadi yang di awal ya. Kita mau mempercepat Dia datang kembali. Ketika Dia datang, kita terangkat berjumpa bersama-sama dengan Dia. Khususnya Dia datang ketika Dia diselubungi oleh awan-awan itu.
secara tersembunyi kita menjadi orang-orang yang menang, terangkat. Mengapa saudara-saudari? Karena ketika dia datang secara tersembunyi, maka Alkitab menceritakan ada kesusahan besar. Kesusahan yang tidak pernah terjadi selama ini di muka bumi ini akan terjadi di sana. Wah, sangat mengerikan ya. Kalau dulu cuman air bah, ini ada hujan belerang dengan es. Nah, itu nggak tahu bagaimana ya, kok belerang sama es bisa jadi satu ya, dan sebagainya. Kesusahan besar akan terjadi. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita hari ini sebagai orang Kristen tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak menjadi orang yang menantikan Tuhan datang kembali, ada kemungkinan saudara-saudari, kedatangan Tuhan yang tersembunyi kita tidak ada bagian di dalamnya. Kita menjadi orang Kristen yang mengalami kesusahan besar. Kemudian secara terbuka nantinya dia akan menampakkan diri bersama kaum saleh yang menang, juga menghakimi musuh itu ya. Jadi ini cerita yang besar, saya tidak masuk ke detailnya, namun ini moga menjadi pandangan kita dan menjadi satu hal yang menjadi evaluasi kita di akhir tahun ini. Tuhan, aku mau menjadi orang yang menang terangkat ini ya. Baik, selanjutnya. Jadi saudara-saudari, inilah pengharapan kita ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan aku. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi saudara-saudari, saya mendorong kiranya kita seperti firman ini, kita benar-benar terlindung dari kesusahan besar. Dan bagaimana caranya? Kita mau menuruti firman Tuhan. Ya puji Tuhan, melalui wadah ini saudara-saudari kita terus dorong. Ayo kita bersama-sama membaca Alkitab. Ya, bagi yang belum, saya dorong saudara-saudari Anda boleh mengikuti kelompok-kelompok pembacaan Alkitab ya. Anda sambil membaca tekun menantikan Tuhan. Siapa tahu di dalam kelompok ketika Anda baca, Tuhan datang dan kalian semua terangkat ya. Puji Tuhan ya. Inilah pengharapan kita ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, saudara-saudari, bagaimana sikap kita? Ya. Ya, saudara-saudari, hari ini kita harus memustikakan penampakannya. Jadi, jangan menunggu nanti. Hari ini juga, saudara-saudari, itu menentukan bagaimana kita kelak. Kalau hari ini kita tidak damba datang kepadanya, bagaimana ketika dia nanti datang secara terus-menerus kepada kita? Kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi penampakannya. Dan saudara-saudari, penampakannya ini secara praktis ada di dalam firman Tuhan. Ketika Anda membaca, sebenarnya dia sedang berbicara kepada kita semua. Dia sedang mau menampakkan dirinya kepada kita semua. Jadi, saudara-saudari, Anda harus memustikakan Alkitab. Anda harus memustikakan firman Tuhan di sana. Dan izinkan firman Tuhan di sana menampakkan diri, menjadi terang, menerangi Anda. Sehingga Anda nampak apa yang menjadi hasrat hati Tuhan kita, Allah kita yang kita kasihi, yang telah datang ke dunia waktu itu ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19, saudara-saudari, moga kita punya satu sikap. Kita mau memperhatikan firman nubuat. Ya, Alkitab sudah menubuatkan banyak hal. Ya, peneliti-peneliti Alkitab mencatat ya. Wah, sudah hampir dikatakan 99% nubuat yang ada di dalam Alkitab itu sudah tergenapi. Tinggal 1%. Anda moga, saudara-saudari, Anda memperhatikan tanda-tanda kedatangan Tuhan, seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ya, saya ingat ya kalau misalkan di rumah saya tiba-tiba mati lampu, anak saya tiba-tiba teriak, takut, langsung dekat, gimana? Kemudian biasanya saya coba cek ya, MCB ya, turun atau bagaimana penyebab mati lampu itu ya. Ketika pakai senter, wah anak-anak saya pada seneng ya, ngikutin ya, takut ya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita boleh dengan takut dan gentar kita memperhatikan firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan ini benar-benar menerangi kita dan Tuhan benar-benar bersinar di dalam hati kita ya. Firman Tuhan itu menyinari setiap kita ya. Saya ingat pemazmur mengatakan, orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita mau datang kepada firman. Firman ini tersimpan dalam hati kita dan suatu saat
dia bisa berbicara, bersinar di dalam hati kita ketika itu dibutuhkan. Oke, baik. Berikutnya, saudara-saudari, firman Tuhan yang menerangi tentu membawa kita menjadi orang yang berpaling dan bertobat ya. Jadi ini 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Lanjut. Kemudian kita mau hari ini karena bumi akan segera lenyap dan Tuhan datang seperti pencuri. Saudara-saudari, Petrus mengatakan kita perlu hidup suci dan saleh ya. Di bahasa Inggrisnya holy manner of life sama godliness. Kita benar-benar hidup kudus dan hidup yang beribadah ya. Oke, lanjut. Karena waktu ya, saudara-saudari boleh baca nanti di 2 Petrus itu. Ini satu pasal yang menceritakan mengenai kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudari, kita mau hidup kudus, tentu perlu penuh dengan kebenaran, dan kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Yohanes 17:17. Dan hari ini iman kita, saudara-saudari, Anda berlatih diri beribadah, ini berguna di dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kalau Anda dengan setia mengikuti pembacaan Alkitab, Anda mau melatih roh Anda hidup beribadah, datang menghampiri Tuhan ya. Anda terus ikut ibadah, perkumpulan ya kan. Oh, saudara-saudari, ini berguna di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya, saudara-saudari, kita perlu berusaha, kita perlu rajin ya. Jangan malas untuk didapati tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya. Jadi kita perlu didapati Tuhan benar di dalam kita menantikan Tuhan datang kembali ya. Jadi semoga saudara-saudari di akhir ini mungkin banyak yang liburan. Saudara-saudari jangan malas, Anda boleh rajin ya. Saya ingat tokoh yang baik ya, Martin Luther, Anda tahu ya. Dia berkata, if I rest, I rush. Dia berkata, kalau saya beristirahat, saya ini menjadi karatan. Jadi dia terus suka membaca Alkitab dan sebagainya. Saudara-saudari, Anda harus rajin. Mumpung liburan, Anda boleh berketapan di hadapan Tuhan. Ya, saya pernah bersama dengan orang-orang muda menantang. Bisa tidak kamu baca Alkitab sehari selesai? Masa sih? Bisa. Ya, jadi kita coba ya. Jadi Alkitab itu 1189 pasal. Kalau kalian hitung ya, 1189 itu dikali 2 menit, 3 menit lah. Satu pasal itu kan biasanya 2-3 menit ya. Ya segitulah waktunya ya. Jadi sekitar 300-an menit. Ya, jadi berapa itu? Tinggal dibagi 60 ya, dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, Anda bisa kalau misalkan mau ya, satu hari baca, istirahat, baca, makan, istirahat, dan sebagainya ya. Atau Anda boleh ketetapan mau berapa pasal. Misalkan perjanjian baru 10 pasal ya. Dalam 1 bulan itu selesai ya. Jadi hanya 200-an pasal perjanjian baru. Nah, Anda boleh berketapan di hadapan Tuhan. Rajinlah terus kali. Jangan sampai hari-hari kita direbut oleh si Satan ya. Efesus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya, kita perlu menebus waktu kita. Rebut kesempatan itu ya. Saat selanjutnya, kemudian kita boleh waspada, kita berjaga-jaga supaya kita jangan disesatkan, kita benar-benar teguh di hadapan Tuhan ya. Jadi demikian. Oke, saat selanjutnya, kita mau bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita ya, karena waktu jadi kita cepat ya. Jadi saudara-saudari, kiranya kita punya 6 hal ini di dalam kehidupan kita. Kita mau berjaga-jaga, bersiap sedia. Jangan cukup puas hanya beroleh selamat dan merayakan Tuhan sudah lahir di masa yang lampau. Saudara-saudara, hari ini kita perlu mengalami Dia sebagai Juru Selamat kita. Dan kedepannya itu menjadi pengharapan kita, dorongan kita untuk terus maju di hadapan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Dia hari demi hari. Baik, mari saudara-saudari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur Kau telah datang ke dunia. Kami juga bersyukur hari ini Kau telah menjadi Kristus dan Tuhan kami. Kau telah mati dan bangkit bagi kami. Kau hidup di dalam setiap kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus-menerus berbicara, terus-menerus bisa mewahyukan
mengenai hasrat hati-Mu kepada setiap kami. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang membaca firman-Mu, yang mengerti firman-Mu, yang melaksanakan firman-Mu hari demi hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika Engkau datang kembali secara rahasia, secara tersembunyi, kiranya kami sudah ditemukan matang di hadapan-Mu. Kami bisa terangkat berjumpa dengan Dikau. Rahmati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang sudah lewat. Ketika kami mau menghadapi tahun yang baru, kami masih perlu penyertaan-Mu. Jaga hari-hari kami sungguh rindu Kau berkati Tuhan. Kelompok-kelompok pembacaan Alkitab yang sudah dibentuk bisa terus dilaksanakan, dikerjakan sampai Dikau datang kembali. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, sekian firman Tuhan yang kita bahas dari seri kelahiran Tuhan. Kiranya bisa memberkati saudara-saudari sekalian. Setelah ini saudara-saudari, kita akan melaksanakan pemecahan roti, di mana memang ketika Tuhan datang kembali, ini adalah satu hal yang Tuhan benar-benar perintahkan kepada murid-muridnya. Peringatilah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi sebelum Tuhan mati di kayu salib, Dia mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Dan di sanalah Tuhan berkata, kamu harus memperingati ini. Menjadi peringatan. Ketika ada roti dan cawan, di sana Dia berkata, roti ini adalah tubuhku. Ya, saudara-saudari, kita sama orang yang percaya kepada Tuhan adalah tubuh Kristus. Kita tidak membeda-bedakan. Hari ini saya mewakili gereja di Jakarta. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan berbicara kepada Rasulnya, gereja-gereja di kota-kota tertentu, ya, kita sekarang di Jakarta, mewakili gereja di Jakarta akan melaksanakan pemecahan roti, memperingati bagaimana Tuhan telah hidup, berinkarnasi, Dia juga telah mati, bangkit untuk kita, Dia terangkat, dan sekarang tinggal bersama-sama dengan kita gerejanya. Mari saudara-saudari, kita melaksanakan tidak pemecahan roti. Jadi ini roti adalah tubuh Tuhan, kemudian cawan adalah darah Tuhan, ya. Darah yang Tuhan berjanjikan bagi setiap diri kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, memberkati roti dan cawan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk roti dan cawan yang ada di depan kami. Tuhan, Kau berkati roti dan cawan ini. Ketika kami memakan dan meminumnya, kiranya kasih kami semakin dibarakan. Kami semakin bersyukur kepadamu, Dikau yang telah mati di kayu salib bagi kami. Tuhan, tubuh-Mu telah terpaku di sana, telah terpecah-pecah. Tuhan, kami sadar kini kami ada di dalam tubuh-Mu. Kami menjadi esa di dalam Dikau melalui kematian-Mu. Tuhan, biarlah kami semakin sadar akan tubuh-Mu. Tuhan, berkati juga cawan di depan kami. Semestinya kami menerima cawan murka-Mu, namun hari ini kami bisa menerima cawan berkat. Anggur yang ada di dalam cawan ini, yang melambangkan darah-Mu, telah tercurah bagi kami. Kau menghapus bersih setiap kami dari dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah roti dan cawan ini, biarlah kami terus bisa memperingati Dikau sampai Dikau datang kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sambil kita memecahkan roti, membagikannya, makan dan meminumnya, kita boleh menyanyikan kidung pujian yang ada di slide ini.
kerajaanmu tiba, ingatku ya Tuhan. Hai firman-Mu ya Tuhan, dengan rendah hati mengingatkan itu ini, karena Kau telah mati, tubuhmu telah tergoyang, jadi jaminanku, kawan perjanjianku, angkat mengingat padamu. Getsemani, sunyi tanpa kawan, peluh darah dan tangismu, ku kenang semuanya. Lalu kita boleh berdoa untuk roti dan cawan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk roti ini yang melambangkan tubuh-Mu. Kami adalah juga anggota tubuh-Mu Tuhan. Kami satu di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk roti ini. Kami terus ingat betapa Dikau telah mati, tersalib bagi kami. Tubuh-Mu telah terkoyak bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau hari ini yang telah terkoyak itu dan telah bangkit itu menjadi roh yang memberikan hayat, tinggal di dalam setiap kami. Jadilah hayat kami, berkati sepanjang hari-hari kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan juga untuk cawan yang ada di depan kami. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang telah tercucur bagi setiap kami. Darah-Mu berkhasiat hingga kekal. Oh, darah-Mu membasuh bersih kami dari segala dosa, oh segala cacat kerut, kelemahan, kekurangan, oh pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, berkati cawan ini. Ketika kami meminumnya, kami benar-benar kembali lagi Kau kuduskan. Kami mau punya kehidupan yang kudus, kehidupan yang menerima berkat yang berasal daripada-Mu, bukan lagi menerima murka. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan. Dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Mari kita menyembah Bapa kita dengan pujian mulia-mulia haleluya.
jiwa berterbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia, haleluya, dalam reaksi tebus kami terkenal. Mulia-mulia, haleluya, hati yang bagaikan terbang ke angkasa. Mulia-mulia, haleluya, anak semua berhak bernyanyi dan bersorak. Hari depan lebih terang, yang jiwa berterbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia, haleluya, kami menjadi kota yang dibangun Allah. Mulia-mulia, haleluya, di dalamnya tertampak bulat mulianya. Mulia-mulia, haleluya, anak Allah semua berhak bernyanyi dan bersorak. Hari depan lebih terang, riang jiwa berterbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia, haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, saudara yang di rumah. Sekarang kita anak-anaknya, kita juga berhak bernyanyi dan bersorak. Karena itu teman-teman yang dari rumah, saya ajak kita bacakan core-nya. Teman-teman yang di rumah bisa open mic-nya, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Anak Allah semua berhak bernyanyi bernyanyi dan dan bersorak. bersorak. Hari depan lebih terang, Yang jiwa berterbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Maharaja. Haleluya. Teman-teman saudari yang di rumah, saya mengajak kita nyanyikan bait yang pertama saja satu kali lagi. Setelah itu kita masuk doa. Teman-teman yang di rumah bisa berdoa menyembah Bapa. Akan pernah kami nyanyi mazmur pujian, mulia-mulia, haleluya. Suara kami tetap namun perkasa. Mulia-mulia, haleluya. Anak Allah semua berhak bernyanyi dan bersorak. Hari depan lebih terang, yang jiwa berterbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia, haleluya. Oke teman-teman, kita akan berdoa menyembah Bapa kita. Saya akan mulai berdoa, setelah itu teman-teman di rumah 2-3 orang bisa berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang setia, kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami sekarang bisa bernyanyi dan bersorak. Terima kasih Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa ya, Kau menjadi Bapa yang sangat setia menjaga kami, merawat kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan teman-teman yang di rumah bisa ikut berdoa 2-3 orang. Oh, terima kasih ya Bapa. Oh, atas penyertamu selama tahun ini. Oh, kiranya kami ya Bapa senantiasa menikmati dirimu. Oh, terima kasih karena kami telah menjadi anak-anakmu. Oh, kiranya kami tersetia dan dapat menikmati dirimu. Amin. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan Bapa. Kami berterima kasih karena kesetiaan-Mu selama sepanjang tahun ini. Kami mau semakin hari juga semakin mengasihi-Mu, juga semakin mengenal hasrat hati Allah. Oh ya Aba, ya Bapa, terangi kami bagaimana kami hidup. Juga semoga di tahun yang baru kami bisa semakin jelas. Kami perlu bersatu dengan Bapa. Haleluya. Nah, puji Tuhan teman-teman. Nah, sebelum kita menutup ibadah saya mengajak kita semua untuk foto bersama. Teman-teman yang di rumah bisa open kameranya, persiapkan diri, kita akan foto bersama. Silakan teman-teman, masih ada kesempatan, silakan open kameranya. Baik, apakah sudah siap teman-teman? Kita mulai foto bersama. Slide pertama, 1, 2, 3. Tahan,
jangan tutup kamera. Kita lanjut slide kedua. Baik. Slide kedua ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, kita tahan, kita lanjut slide ketiga. Tahan, kita masuk slide ketiga. 1, 2, 3. Tahan. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah kita. Tapi sebelum saya menutup ibadah kita, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Kefas Bible Fellowship ini tetap ada hadir di minggu depan di waktu dan jam yang sama, di hari Minggu dan jam 1. Dan juga bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk daftar Bible for Youth, di mana grup kita bisa membaca Alkitab bersama, kita sama-sama anak Tuhan menikmati firman Tuhan. Nah, terima kasih teman-teman yang telah hadir minggu ini. Jangan lupa untuk hadir minggu depan. Saya ucapkan selamat tahun baru karena ini minggu terakhir di tahun ini. Sampai berjumpa di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Berkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus diberkati. Amin. Terus Mari memberkati. nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Amin. Ayo Kak. Halo Rikobong. Tuhan. Mari Tuhan berkati kita semua. Windy. Thank you Kefas yang di studio. Terima kasih. Kari, bye.